Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih lelah, padahal hidup nggak lebih berat, atau kamu tiba-tiba nggak tertarik lagi mengejar hal yang dulu terasa penting. Mungkin ini bukan krisis, mungkin ini penurunan. Kita sering berbicara tentang kenaikan kesadaran, tentang ascension, tentang naik ke dimensi yang lebih tinggi. Apalagi di saat-saat awal Ramadan. Banyak yang bicara tentang pembersihan jiwa, tentang pembersihan hati, tentang mendekat kepada pencipta. Tapi jarang yang bertanya, tubuh ikut dibersihkan atau enggak? Nah, di minggu ini, 16 sampai 19 Februari 2026, yang terjadi bukan kenaikan, yang terjadi adalah penurunan. Dan bukan turun ke bawah, tapi turun ke tubuh. Bukan tubuh yang naik ke cahaya, tapi cahaya yang akhirnya bisa berani masuk ke sistem saraf. Dan ketika itu terjadi, yang berubah bukan pikiran, yang berubah bukan pengetahuan. Yang berubah adalah cara tubuh membaca aman, cara jantung berdetak, cara perut menahan atau melepaskan. Nah, kalau kamu awam, kamu mungkin menyebutnya capek. Tapi kalau kamu sudah sering mendengar, apalagi mendalami, menjadi pejalan spiritual, kamu mungkin menyebutnya sebagai shift medan. Tapi keduanya merasakan hal yang sama, sistem saraf yang sedang berubah. Nah, kalau kamu merasa lebih diam tanpa alasan, lebih sensitif terhadap hidup, atau seperti ada sesuatu yang sedang turun, tapi nggak bisa kamu jelaskan. Nah, jangan buru-buru menilai ini sebagai kemunduran. Tetaplah di sini, tarik nafas pelan, santai, karena nanti di akhir video ini, aku nggak hanya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Aku akan mengajakmu untuk melakukan satu latihan sederhana, supaya tubuhmu benar-benar siap menerima kepulangan itu. Halo Sobat Energi Jiwa, kenalkan aku Coach Erlangga. Di channel Energi Suara Jiwa ini aku banyak berbicara tentang sistem saraf, nafas, matrik jiwa, dan bagaimana kesadaran bisa benar-benar tinggal di tubuh. Tapi mulai saat ini, aku membuka satu playlist baru, namanya Cosmic Embodiment Series. Ini bukan playlist ramalan ya, ini bukan update kalender kosmik juga. Bukan teori supranatural, bukan teori supernatural. Ini ruang untuk membaca momen-momen tertentu yang ada di langit sana dan melihat bagaimana dampaknya benar-benar terasa di tubuh kita sebagai manusia. Karena bagiku sederhana, kalau kesadaran nggak menyentuh tubuh, nggak mengenal organ tubuh, tidak mengamankan sistem saraf, itu belum embodiment. Dan kalau spiritualitas tidak membuat tubuh terasa lebih aman, itu namanya bukan pulang. Nah, beberapa hari sebelum tanggal 16 Februari ini, aku menyelesaikan sebuah workshop. Dan ada satu tubuh dari klien yang membuatku jadi berhenti. Tubuh itu nggak lemah, nggak rapuh. Secara teori, sangat kuat. Dia banyak paham mengenai hal-hal yang disebut spiritualitas, kesadaran, tentang dimensi lain, tentang energi kosmik, tentang leluhur, tentang perjalanan jiwa. Pengetahuannya luas, tapi sistem sarafnya masih berjaga. Kepalanya seperti mencengkram dari dalam, napasnya tertahan, dan dada seperti menyimpan sesuatu yang belum dilepas. Dan di situ aku melihat satu pola yang sangat umum terjadi sekarang ini. Banyak orang yang belajar menjadi makhluk kosmik sebelum belajar menjadi manusia. Kelupaan dipelajari jadi manusia lagi. Banyak yang ingin naik ke langit sebelum berdamai dengan nafasnya sendiri. Banyak yang ingin jadi malaikat, tapi belum belajar menerima tubuhnya yang tegang. Nah, ini bukan salah siapa-siapa ya sob. Karena dunia spiritual sekarang memang penuh dengan narasi naik. Naik kesadaran, naik frekuensi, naik dimensi, ascension dalam bahasa Inggris. Dan untuk pertama kalinya,
di workshop itu dengan klien itu, aku melakukan pijatan fisik 2 hari berturut-turut. Sebelumnya pernah, tapi tidak 2 hari berturut-turut. Nah, ini 2 hari berturut-turut melakukan pijatan fisik. Setelah scanning energi, scanning jiwa, scanning organ tubuh, scanning saraf, sekaligus menyelesaikan bila saraf ada yang bermasalah. Perlu diturunkan ketegangannya bukan hanya dengan energi, tapi juga dengan tekanan yang lembut tentunya. Nah, biasanya aku hanya membaca energi, biasanya hanya membaca medannya. Tapi kali itu, aku menyentuh langsung tubuh fisik. Dan saat aku menyentuh, aku merasakan sesuatu yang sangat sederhana tapi dalam. Dari tubuh yang nggak pernah benar-benar diajak pulang. Dia dijadikan kendaraan untuk naik ke langit, naik menjelajah sampai ke dimensi leluhurnya, kehidupan jiwa di masa lalu atau reinkarnasi. Tapi jarang dijadikan rumah, jarang disapa atau malah nggak pernah. Dan di situ aku menyadari sesuatu yang sangat esoteris sekaligus biologis. Banyak jiwa ingin pulang, tapi tubuhnya belum merasa aman untuk menerima kepulangan itu. Karena sistem sarafnya belum belajar satu hal dasar. Aku aman menjadi manusia. Di bumi, di sini, sekarang. Bukan nanti, bukan kemarin, tapi sekarang. Nah, setelah workshop itu selesai, aku milih berdiam. Dari Minggu sore, tanggal 15 Februari 2026, di jam 5 sore, sampai Rabu kalau nggak salah, kemarin Rabu, tanggal 18 Februari. Nah, aku nggak membaca energi siapapun. Aku nggak membuka analis matrik jiwa. Aku nggak membuat hal-hal yang tidak semestinya. Video tetap. Tapi itu memang sudah kupersiapkan lama. Di hari itu aku hanya diam. Berusaha untuk mericas lagi energi yang kurang. Sekaligus pelan-pelan. Ternyata terjadi sesuatu di langit sana. Dan akhirnya aku jadi tahu kalau itu bukan minggu biasa. Hari ini, minggu ini, itu bukan minggu biasa. Ini minggu penurunan. Ini bukan penurunan level, bukan kemunduran, tapi penurunan cahaya dari kepala ke dada, ke perut, ke sistem saraf. Dan kalau ini nggak dipahami, banyak orang yang akan mengira mereka sedang kehilangan arah. Padahal mereka sedang pulang ke tubuhnya. Dan untuk memahami kenapa ini terjadi, tepat di tanggal 16 Februari sampai 19 Februari, kita perlu melihat apa yang sebenarnya berubah di medan kolektif saat ini. Di medan kolektif itu berarti apa yang terjadi di kesemua jiwa, bukan hanya satu jiwa. Nah, di tanggal 16 Februari, itu ada tahun baru Cina, zodiaknya kuda api. Aku memahaminya sebagai semangat yang turun ke akar. Ini bukan soal sio, ini perubahan arah arus energi kosmik. Nah, biasanya energi spiritual itu bergerak ke atas, ke kepala, ke pikiran, ke pengalaman mistik. Tapi kali ini berbeda. Energi nggak naik, tapi malah turun. Dan yang pertama disentuh bukan pikiran. Yang pertama disentuh dari energi kosmik itu adalah bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan atau PCT yang sering kusebut. Atau dalam bahasa lain mungkin ada spirit, Atman, Sang Hyang Permana. Nah, apa yang terjadi di PCT? Selama ini banyak orang itu ngira pengaktifan PCT itu dibawa naik ke atas. Dibawa ke dimensi 5, 6, 7. Wah. Apalagi waktu Ramadan begini. Nanti ada kalanya kita akan mengira dibawa ke langit ke-7 sana. Melihat malam 1000 bintang yang lebih terang daripada 1000 bulan. Kita kira kita ke sana. Padahal nanti lain ceritanya.
Nah, selama ini banyak orang yang mengira pengaktifan energi spiritual dari roh atau PCT itu membawa naik ke atas, ke wacana, ke dimensi ide. Tapi ketika energi kosmik turun, PCT nggak naik, dia masuk ke tubuh. Nah, dalam bahasa matrik jiwa ini disebut sebagai penurunan kesadaran ke struktur biologis. Cahaya mulai menjadi daging. Dan ketika itu terjadi, PCT mulai mengalir kemana? Ke cakra-cakra, pusat energi, simpul-simpul energi, jaringan energi. Ada Ida, Pingala, cakranya solar plexus, muladhara atau akar, ke sistem saraf, gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi di sistem sarafnya? Nah, tubuh kita ini selalu membaca medan. Saat energi kosmik turun, batang otak di belakang nih, itu membaca ulang rasa aman. Dan ketika batang otak mulai merasa aman, maka saraf simpatik melepas. Adrenal menurunkan mode siaga. Dan kortisol perlahan turun. Tubuh berhenti hidup dari mode bertahan. Nah, di matrik jiwa, ini fase yang disebut sebagai aktivasi. Munculnya keberanian jiwa. Terus munculnya juga authority, otoritas jiwa gitu ya. Bukan keberanian untuk naik, bukan. Tapi keberanian untuk tinggal di tubuh. Mulai tahu kondisi tubuh. Ada trauma-trauma, disebut sebagai wound atau inner wound. Ada bawaan-bawaan informasi dari kehidupan sebelumnya. Nah, itu di tubuh kita. Bukan ditinggal, tapi harus dijalani, diselesaikan gitu ya. Nah, yang biasanya dirasakan, karena energi turun ke akar dan solar plexus, yang paling terasa itu adalah perut, punggung bawah, kaki, terus sistem hormon adrenal. Tubuh jadi kerasa sering capek, sering lelah, tapi lebih tenang. Atau muncul kehilangan dorongan untuk ngejar. Nah, banyak orang mengira ini kehilangan semangat. Padahal ini pelepasan energi dari diri palsu. Ego, amarah, keinginan. Inilah energi yang selama ini dipakai untuk bertahan. Saraf mulai berpindah dari mode siaga ke mode hadir. Dan saat itu terjadi, ada rasa kosong. Bukan kosong spiritual, tapi kosong karena nggak lagi ada yang harus dilawan, diterima. Gitu. Nah, di matrik jiwa, ini adalah momen ketika identitas bertahan mulai runtuh. Dan jiwa mulai mendekat. Nah, kalau bagian ini terasa familiar di tubuhmu, itu bukan kebetulan. Video ini juga akan dilengkapi dengan sebuah e-book nanti. Di e-book itu akan aku jelaskan lebih detail. Bagaimana jalur PCT masuk ke brainstem, bagian otak, pengendali saraf-saraf, terus kemudian ke jantung, ke perut, dan bagaimana stabilisasinya selama beberapa hari ke depan. Karena tanpa stabilisasi, penurunan ini hanya terasa sebentar. Dan menariknya, penurunan tanggal 16 kemarin itu bukan puncaknya, itu baru persiapan. Karena besoknya, Medan nggak hanya turun, dia membuka gerbang. Di 17 Februari itu ada gerhana, solar eclipse. Dan disitulah jalur antara roh atau PCT dan sistem saraf benar-benar kebuka. Nah, di 17 Februari terjadi gerhana, solar eclipse. Aku sebut sebagai portal penurunan cahaya. Banyak orang menganggap gerhana itu dramatis, mistik, tanda besar dari langit. Tapi yang jarang dibahas adalah gerhana bukan tentang cahaya yang hilang. Gerhana adalah tentang stimulasi luar yang dihentikan sementara. Dan ketika stimulasi dari luar berhenti, yang terlihat itu bukan langit. Yang terlihat adalah tubuh. Nah, secara esoteris, gerhana akan membuka satu jalur yang jarang dijelaskan. Jalur dari ruh. Energi spiritual dari PCT atau ruh tadi, percikan cahaya Tuhan, akan mengalir
ke jiwa, kemudian ke sistem saraf pusat. Bukan ke dimensi lain, tapi ke dalam batang otak di belakang ini. Dan ini yang jarang dibahas di mana-mana. Gerhana bukan membuka portal ke alam gaib. Gerhana membuka portal ke sistem saraf kita sendiri. Nah, yang terjadi secara biologis, saat gerhana medan elektromagnetik berubah. Nah, tubuh kita akan membaca perubahan itu. Yang pertama merespon, itu adalah brainstem. Brainstem adalah pusat rasa aman eksistensial, ada di otak kita. Dia nggak peduli teori spiritual. Dia hanya bertanya, aman atau tidak. Dan kita nggak bisa ngasih tahu dengan ucapan. Kita memberitahu itu dengan napas, respirasi, kemudian organ tubuh, kemudian perulangan dalam action. Jadi tindakan-tindakan gitu ya. Ada 3 hal itu yang akan dibaca oleh brainstem. Nah, ketika stimulasi luar nurun, brainstem nggak lagi dipaksa berjaga. Dan ketika brainstem mulai melepas, maka saraf yang disebut sebagai vagus nerve, saraf vagus itu aktif. Dari jalur brainstem ke jantung, ke perut mulai selaras. Dan di matrik jiwa, ini momen penting. Jiwa tenang mulai mengambil alih. Yang biasanya kita rasakan itu adalah karena jalur saraf mulai diriset ulang. Banyak orang minggu ini tuh mengalami nafas melambat tanpa dipaksa, rahang terasa lunak, dada itu kerasa lebih lega, dan perut itu menghangat, nggak lagi dingin, atau malah emosi lama yang muncul tiba-tiba. Nah, itu bukan gangguan, itu bukan kemunduran juga. Itu proses pembersihan rumah tubuh kita. Nah, karena jiwa nggak bisa tinggal di tubuh yang masih menegang. Dan di sini banyak orang yang salah paham. Banyak yang mengira, kenapa aku jadi lebih sensitif? Kenapa emosi lama muncul lagi? Padahal yang terjadi adalah sistem saraf ngerasa cukup aman untuk membersihkan sisa-sisa lama. Sisa-sisa emosi lama, cerita lama, identitas lama gitu. Nah, di matrik jiwa ini adalah fase ketika bertahannya jiwa mulai melemah. Kita berarti mulai masuk ke diri sejati, dari diri palsu, tenang, masuk ke diri sejati. Akhirnya awalnya pertama bukan stabil di diri sejati, tapi jiwa tenangnya dulu stabil. Nah, selama ini banyak orang itu membahas gerhana sebagai momen membuka mata batin. Tapi yang lebih penting sebetulnya gerhana membuka tubuh. Dia menghentikan sebentar noise dari luar. Keramaian dari luar. Supaya PCT bisa masuk lebih dalam. Bukan naik ke atas kepala, tapi turun ke brainstem, jantung, terus kemudian etheric nervous system. Dan ketika pusat ini mulai selaras, situlah terjadi embodiment. Tapi gerhana sendiri belum cukup. Dia hanya membuka gerbang. Penetapan itu terjadi sehari setelahnya. Pada tanggal 18 Februari, ada embodiment. Hari apa itu 18 Februari? Hari di mana cahaya bukan lagi pengalaman, tapi dia menjadi struktur. Nah, nanti di e-book aku jelaskan lebih teknis tentang jalur brainstem, kemudian vagus, terus gut system, bukan GOD, bukan ya, tapi GUT. Semangat. Terus kenapa emosi muncul saat riset saraf. Terus bagaimana menstabilkannya selama 30 hari. Nah, kalau gerbang terbuka, tapi tubuh nggak distabilkan, jiwa itu cuman singgah, bukan menetap. Nah,
Apa yang terjadi di 18 Februari? Embodiment. Ada yang bilang Paskah. Itu adalah saat ketika hikmat turun ke struktur biologis. Banyak orang yang mengira kebangkitan jiwa itu emosional, nangis, tersentuh, merasa dekat dengan pencipta. Tapi secara esoteris, makna terdalam dari Paskah bukan tentang emosi. Paskah adalah simbol satu hal yang sangat radikal. Kesadaran spiritual mulai mewujud di tubuh. Itu makna kebangkitan. Bukan jiwa pergi ke langit, tapi cahaya masuk ke daging dan menetap perdagingan. Dan kalau kita baca fenomena minggu ini dengan kacamata materi jiwa adalah 16 Februari energinya turun, 17 Februari gerbang dibuka, dan 18 Februari cahaya menetap. Nah, makna esoteris yang jarang dibahas adalah salib bukan hanya simbol penderitaan. Dia adalah simbol dua sumbu. Sumbu vertikal, jalur PCT atau ruh turun ke tubuh, dan jalur horizontal, jalur manusia hidup di bumi. Ketika dua sumbu ini bertemu, itulah embodiment. Hikmat nggak lagi berada di atas kepala. Dia turun ke batang otak, ke jantung, ke perut. Dan ketika itu terjadi, kebangkitan bukan lagi pengalaman spiritual. Dia menjadi perubahan sistem saraf. Apa yang terjadi di saraf? Ketika energi spiritual dari ruh atau PCT, percikan cahaya Tuhan menetap, yang berubah bukan keyakinan, yang berubah adalah ritme. Yang pertama itu ritme jantung dulu, menjadi lebih stabil. Kemudian ritme napas, jadi lebih halus. Kemudian sistem saraf otonom, nggak lagi fluktuatif ekstrim. Dan brainstem berhenti membaca ancaman kecil sebagai bahaya besar. Kemudian saraf vagus aktif, lebih konsisten aktifnya. Itu saraf yang membuat kita jadi merasakan keamanan. Dan untuk pertama kali ya mungkin tubuh nggak lagi hidup dari reaksi, tapi dari kehadiran. Nah, gimana efeknya ke organ tubuh? Jangan keluar dulu, tapi lebih di dalam dulu. Ke organ tubuh misalnya. Ini bagian yang jarang dibahas. Nggak langsung ke tindakan keluar ya, tapi ke organ tubuhnya. Akhirnya jantung punya jaringan saraf sendiri. Nggak dipakai oleh bagian lain. Perut punya enteric nervous system. Dan batang otak bisa mengatur mode hidup. Nah, kalau ketiganya tadi nggak selaras, jiwa nggak bisa menetap. Dia cuma singgah. Karena jiwa butuh struktur biologis yang stabil. Dan disinilah banyak orang yang salah paham. Mereka merasa sudah bangkit, sudah tercerahkan. Tapi tubuhnya masih mengeras, menahan, mencengkram, berjaga. Dan selama sistem saraf belum merasa aman, jiwa cuma berdiri di depan pintu. Yang dirasakan ketika itu adalah nafas jadi sangat halus. Tubuh lebih berat tapi stabil. Detak jantung jadi lebih tenang. Atau justru kelelahan yang dalam. Nah, kenapa lelah? Ini dia. Kenapa lelah? Karena mempertahankan mode siaga itu mahal secara energi. Dan ketika tubuh berhenti berjaga, energi nggak lagi dipakai untuk bertahan. Dia mulai dipakai untuk hidup. Nah, kalau di matrik jiwa ini disebut sebagai fase di mana kehadiran kesadaran jiwa tenang itu stabil. Terus kemudian jiwa diri sejati, lapisan jiwa, lapisan kesadaran jiwa yang lebih dalam. Lapisan kesadaran diri sejati itu ada lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Nah, ini jiwa bijaknya mulai memimpin. Nah, jiwa murni mulai mendekat ke tubuh ini. Mulai mewujud lah. Nah, ini momen yang jarang dibahas. Karena kebangkitan sejati bukan naik. Kebangkitan sejati adalah ketika sistem saraf berhenti takut hidup bagi manusia. Ini sebetulnya
Seperti kata seseorang nih, klienku yang kemarin aku temui di workshop, bahwa dia datang ke Jogja itu bukan dia datang ke Jogja itu adalah belajar ulang menjadi manusia di tubuh ini. Karena kebangkitan sejati bukan naik. Kebangkitan sejati adalah ketika sistem saraf berhenti takut jadi manusia. Nah, minggu ini belum selesai. Karena setelah cahaya menetap, akhirnya tubuh perlu dibersihkan supaya cahaya itu bisa bertahan. Nah, di 19 Februarinya masuk ke Ramadan. Hari ini, Ramadan. Disitulah jalur antara jiwa dan tubuh mulai dimurnikan. Ada yang Ramadannya itu mulai 18, ada yang 19. Paskah tadi itu ada yang 17 ke 18. Karena setelah cahaya menetap, tubuh perlu dibersihkan supaya cahaya itu bisa bertahan. Nah, di tanggal 18, 19, 1 Ramadan itu, disitulah jalur antara jiwa dan tubuh mulai dimurnikan secara biologis dan spiritual sekaligus. Nah, ketika Ramadan dimulai, 18 atau 19 Februari, 19 Februari ya, pemerintah, terjadi pemurnian jalur. Riset saraf bukan sekedar ritual. Karena puasa bukan sekedar menahan makan. Dan bukan sekedar ibadah ritual. Secara esoteris dan biologis, puasa adalah penghentian stimulasi luar. Ketika tubuh berhenti nerima asupan terus-menerus, makanan, gula, distraksi dari luar, gangguan dari luar, aktivitas berlebihan, yang terjadi sebetulnya bukan kekurangan. Yang terjadi adalah keheningan sistem saraf. Dan ketika sistem saraf mulai hening, energi yang selama ini keluar mulai berbalik masuk. Nggak bocor, dia dipakai untuk macam-macam. Aku sebut sebagai energinya jadi mulai berbalik masuk ke pusat jiwa. Nah, yang terjadi di saraf adalah saat puasa dimulai, tubuh masuk ke fase adaptasi. Kadar gula itu menstabilkan kadar gulanya jadi lebih stabil. Hormon stres jadi menyesuaikan. Sistem pencernaan melambat. Dan dalam perlambatan itu, brainstem membaca ulang rasa aman. Karena banyak dari kita selama ini merasa aman dari stimulasi, dari luar. Makan ketika cemas, bergerak ketika gelisah, mengalihkan ketika nggak nyaman. Dan puasa menghentikan semua itu. Dan ketika stimulasi berhenti, yang muncul adalah isi dalam. Bagi sebagian orang itu bisa gelisah. Sebagian yang lain itu adalah emosi lama. Sebagian yang lain adalah diam yang dalam. Itu bukan gangguan, sob. Itu detoks sistem saraf. Nah, yang terjadi di organ tubuh adalah perut jadi lebih sensitif. Hati bekerja membersihkan. Dan jantung melambatkan ritme. Enteric nervous system ke saraf perut mulai mengirim sinyal berbeda ke otak. Dan ketika jalur perut ke jantung, ke brainstem jadi selaras, saraf mulai belajar satu hal baru. Aku nggak perlu dikejar untuk hidup. Nah, di matrik jiwa, ini fase stabilisasi. Jiwa tenang menguap. Jiwa bijak mulai memutuskan. Dan jiwa murni mulai mewujud ke tubuh. Sering aku sebut sebagai mendekat ke tubuh. Mewujud. Lapisan kesadaran jiwa murni. Nah, kenapa fase ini penting untuk embodiment? Karena setelah 16 Februari, energi turun ya 16 Februari. Terus 16, 17 Februari, gerbang dibuka. 18 Februari, cahaya menetap. Dan 19 Februari adalah fase konsolidasi. Tubuh nggak lagi menolak penurunan. Dia mulai membersihkan ruang. Dan inilah kenapa minggu ini sangat sinkron.
Karena secara kosmik, arus turun. Secara biologis, saraf reset. Secara spiritual, jiwa dimurnikan. Bukan untuk menjadi lebih tinggi, tapi untuk bisa menjadi lebih hadir. Bisa lebih hadir di tubuh. Bukan mau kemana-mana, tapi di sini, saat ini, sekarang. Dan disinilah semua bagian ini bertemu, Sob. Energi turun, gerbang dibuka, cahaya menetap, tubuh dimurnikan. Nah, itulah sebabnya aku menyebut fase ini dengan nama Soul Embodiment Descent Week. Dan sebelum kita masuk ke latihan dan struktur, serta stabilisasi strukturnya, aku mau menjelaskan makna esoteris dari nama ini ya. Karena nama bukan sekedar label, nama adalah peta energi. Dan ketika kamu paham nama ini, kamu akan tahu kenapa minggu ini bukan kebetulan. Sekarang aku coba satukan semuanya. Karena Soul Embodiment Descent Week bukan sekedar rangkaian tanggal. Buatku ini kayak 3 sistem yang biasanya jalan sendiri-sendiri, tiba-tiba sinkron dalam satu waktu, dalam satu minggu. Kosmik, biologis, jiwa. Dan tugas aku sebagai fasilitator itu bukan nambah teori, tapi aku menerjemahkan. Energi kosmik itu bahasa langit, tapi tubuh kita ini adalah bahasa saraf. Nah, kalau nggak diterjemahkan, energi itu cuma jadi cerita. Biasanya yang kupakai itu adalah caraku memformulasikan energi nih ya, cara teknis. Ada 3 langkah di balik layar yang biasanya aku lakukan, aku pakai. Pertama, aku cari arusnya, naik atau turun. Nah, ini yang banyak orang sering lewatkan. Minggu ini arusnya jelas, turun. Nah, kalau arusnya turun, tapi latihannya masih naikin energi, yang terjadi itu biasanya pusing, terus aku pernah sering overthinking, insomnia, atau makin sensitif. Jadi aku nggak mulai dari metode, aku mulai dari arah arus. Terus yang kedua, aku cari pintu masuk biologisnya. Nah, ini kuncinya. Energi kosmik itu nggak masuk lewat keyakinan, dia masuk lewat sistem saraf. Makanya aku selalu nyari bagian mana yang pertama merespon. Dan di minggu ini, pintu masuknya itu adalah brainstem, terus kemudian turun vagus nerve, saraf vagus, jantung, baru ke perut, ke bawah. Nah, itu jalur tubuh untuk merasa aman. Kalau jalur itu belum aman, kamu bisa paham misalnya kosmologi selevel dewa lah. Tapi tubuh tetap siaga. Nah, terus yang kemudian yang ketiga, aku cari padanan di matrik jiwa. Karena nggak semua orang butuh instruksi yang sama. Ada yang didominan di pertahanan jiwa, adaptasi jiwa, ada yang udah dekat ke jiwa tenang. Jadi aku mapping. Kalau yang aktif itu adalah jiwa yang bertahan, berarti fokus ke aman dulu. Kalau misalnya sudah mulai stabil jiwa tenangnya, berarti fokus ke menetap. Nah, kalau jiwa bijak pelan-pelan muncul, berarti akan fokus kepada keputusan jujur. Nah, dari situ aku baru meracik. Bukan meracik dari ide spiritual, tapi dari 3 data. Arus kosmiknya apa di langit sana? Pintu biologisnya di mana tubuh? Di dalam tubuh, jiwa yang aktif apa? Nah, kemudian ada 4 unsur kosmik ini jadinya apa di tubuh? Kita harus tahu. Kita masuk ke sintesis ke tubuh kita ya. Nah, secara energi kosmik, hikmat memberi arah dari Paskah, Ramadan, rahmat membersihkan jalur, tahun baru Imlek, Cina, kuda api, semangat memberi daya hidup, dan solar eclipse, gerhana, membuka gerbangnya. Nah, kalau diterjemahkan ke tubuh itu, gini nih kira-kira nih ya.
Hikmat itu sama dengan pikiran berhenti memaksa, tubuh mulai percaya ritme. Terus kemudian rahmat itu adalah ketegangan lama dilembutkan, emosi lama jadi boleh lewat. Terus kemudian semangat, organ tubuh nyala lagi, tapi bukan dalam bentuk meledak ya, stabil lah. Terus kemudian gerhana, noise luar turun, noise, keributan, suara-suara dari luar mulai turun. Kita bisa mendengar sinyal yang di dalam. Nah, itulah sebabnya aku bilang, ini bukan cuma simbol yang puitis, ini bekerja sebagai medan. Nah, secara biologis yang terjadi adalah ketika medan berubah, di sini nih brainstem, membaca aman, itu adalah ketika mode siaga dilepas. Terus ketika mode siaga dilepas, berarti saraf vagus aktif. Begitu saraf vagus aktif, jantung jadi stabil. Begitu jantung jadi stabil, perut buka. Ketika perut buka, tubuh berhenti ngelawan hidup. Nah, itulah yang namanya descent versi saraf. Bukan naik frekuensi, tapi tubuh berhenti takut. Nah, secara matrik jiwa, hasilnya jadi jiwa tenang atau nafs mutmainah itu memimpin, bukan jiwa diri palsu. Itu yang membuat kita jadi selalu bertahan. Diri palsu itu ego, amarah, keinginan. Lapisan kesadaran jiwa, bagian diri palsu, ego, amarah, keinginan, itu yang membuat kita selalu bertahan. Terus kemudian, diri sejati mulai muncul dari jiwa bijak. Bisa memutuskan, bukan dari luka lama. Kemudian naik lagi, di jiwa murni. Mulai mendekat ke tubuh, dia mulai mewujud. Ini bukan cuma nongkrong di kepala sebagai pemahaman, sebagai teori, bukan. Nah, kalau ini sinkron, efeknya jadi nyata di tubuh kita. Pikiran jadi lebih hening, tindakan jadi lebih jujur, dan hidup lebih jalan tanpa dipaksa. Nah, ini yang sering terjadi. Catatan ini. Orang bisa paham teori tentang cahaya, bahkan bisa jalan-jalan dengan energi kosmik channeling ke lain dimensi, ke semesta, ke peradaban lain di luar bumi, bisa lewat channeling. Tapi tubuh masih perut tegang, nafas dangkal, rahang ngeras. Bukan karena kurang spiritual, tapi justru karena tubuh belum dikenali, belum diajak pulang. Nah, kalau ini cuma jadi pemikiran, cahaya itu cuma jadi wacana, dan wacana nggak mengubah sistem saraf. Nah, terus formulanya itu aku turunkan ke napas, karena napas adalah satu-satunya tombol yang bisa kita pencet sekarang juga untuk mengubah saraf. Polanya sebetulnya sederhana, tarik nafas 4 hitungan, lepaskan 6. Makin lama dia lepasnya ini makin panjang. 6, 8, 10, panjang. Perutnya ngempes banget. Nah, karena hembusan yang lebih panjang itu sama dengan sinyal aman. Hembusan panjang itu akan membuat saraf vagus aktif. Brainstem mulai lemah. Jantung tenang. Perut jadi membuka. Dan jiwa, kesadaran jiwa bisa turun dan hadir. Sederhana. Tapi itulah jembatan yang paling nyata antara kosmik dan biologis. Sekarang kita nggak berhenti di penjelasan. Kalau kamu cuma paham, tapi tubuh belum ikut paham, bahaya. Jadi mari kita masuk ke praktek. Tarik nafas pelan dan biarkan tubuh ikut mengerti. Bukan cuma pikiran. Sekarang kita buka gerbang penurunan. Prakteknya. Bukan untuk menaikkan energi, tapi untuk menyiapkan tubuh menerima penurunan. Santai, duduk tegak, telapak kaki nyentuh lantai. Nah, sebelum napas diatur, katakan pelan dalam hati. Aku di sini.
tubuhku di sini. Aku nggak akan meninggalkanmu. Rasakan kepala, dada, perut. Rasakan ya. Ini bukan sugesti. Secara biologis ini mengaktifkan korteks prefrontal dengan lembut tanpa memicu siaga. Secara esoteris, ini memberi sinyal ke PCT, tubuh siap. Sekarang letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas biasa 2 kali. Tarik nafas lewat hidung, sedikit, lepaskan panjang, perutnya dikempesin. Biasa, santai. Coba lihat sebelumnya. Sebelumnya apakah nafasmu terasa dangkal? Atau sudah turun ke perut? Nah, sekarang setelah mulai pelan-pelan dilatih, dia mulai turun ke perut. Santai, biarkan ngalir, amati. Karena pengamatan tanpa menghakimi adalah aktivasi awal dari jiwa tenang. Sekarang kita buka gerbang jalur kanan dan kiri. Sekarang tutup lubang hidung kiri. Tutup lubang hidung kiri. Tarik nafas dari lubang kanan. Lepaskan nafas. Lagi, tarik nafas lewat lubang kiri. Tarik nafas lewat lubang hidung kanan. Kirinya tutup. Lepaskan lagi. Lagi, tarik nafas lewat hidung kanan. Lepaskan lewat mulut. Lagi. Sekarang tutup lubang hidung kanan. Tarik nafas lewat lubang hidung kiri. Lepaskan lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung kiri. Lepaskan lewat kanan. Lagi, lepas. Diam, amati. Lepaskan. Kembali, telapak tangan kiri taruh di dada. Nah, secara biologis yang terjadi adalah ini menyeimbangkan aktivitas hemisfer kiri kanan. Secara saraf, ini menyelaraskan simpatis dan parasimpatis. Secara esoteris, ini membuka jalur energi Ida dan Pingala. Jalur energi spiritual kanan dan kiri yang mempersiapkan sumbu tengah menerima penurunan. Ini seperti membuka 2 pintu samping sebelum cahaya turun lewat tengah. Santai, rasakan aja. Rasakan tubuh, pelan-pelan. Kemudian rasakan ruang di atas kepala. Gak perlu divisualisasi, rasakan ruang di atas kepala. Biarkan perhatian lembut di atas kepala. Terus perlahan turunkan perhatian ke kepala. Ke tenggorokan. Ke dada. Ke perut. Biarkan seperti air yang mengalir. Secara esoteris, energi spiritual
turun ke tubuh. Secara biologis, ini menurunkan dominasi korteks, mengaktifkan jalur tubuh. Sekarang, tarik nafas 4 hitungan. Lewat hidung tariknya. Lepaskan lewat mulut. 6 hitungan. Kalau sudah terbiasa, panjangkan jadi 8. Kempeskan perutnya. Ucapkan, relax dalam hati. Kemudian tarik nafas 4 hitungan. Lepaskan. Lewat mulut, kempeskan perutnya. Kalau sudah terbiasa, 8 hitungan. Habiskan nafas, kempeskan perut, ucapkan, tenang. Tarik nafas lagi lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Habiskan nafasnya panjang. Ucapkan, damai. Hembusan lebih panjang akan membuat saraf vagus aktif. Begitu saraf vagus aktif, brainstem membaca aman. Waktu brainstem bilang aman, adrenal melepas siaga. Hormon. Begitu hormon adrenal melepas, perut buka. Begitu perut membuka, kesadaran jiwa pelan-pelan bisa mulai hadir. Ini bukan sugesti, ini mekanisme. Nah, di tubuh, brainstem menurunkan pembacaan ancaman. Vagus nurunin regulasi jantung. Vagus meningkatkan regulasi jantung, pengaturan. Detak menjadi lebih stabil. Perut ngendur. Hormon kortisol pelan-pelan turun. Di matrik jiwa, jiwa tenang memimpin. Diri palsu, jiwa yang bertahan melemah. Jiwa murni mendekat. Di pikiran, overthinking melambat. Reaksi emosional berkurang. Harapannya nanti ditindakan, keputusan jadi lebih jernih. Nggak impulsif, nggak reaktif. Itu efek Descent yang stabil. Kalau tubuhmu kerasa sekarang lebih berat, ampas lebih halus, atau kayak ditempati dari dalam. Nah, itu tanda awal embodiment. Nggak dramatis, tapi nyata. Ini tahapan pertama. Nanti di e-book ini, latihan ini ada 3 tahapan. Tahap 1, membuka gerbang dan menurunkan cahaya. Tahap 2, stabilisasi brainstem, jantung, dan gut axis. Bukan gut GOD ya, tapi GUT. Terus kemudian tahap 3, integrasi jiwa tenang dan jiwa bijak ke keputusan hidup sehari-hari. Nanti di versi lengkapnya ada panduan audio untuk latihan, ada jurnal, ada penyesuaian juga untuk yang berpuasa dan tidak. Terus kemudian ada cara membaca respon tubuh. Kalau muncul emosi atau kelelahan, atau organ tubuhnya bereaksi, karena Descent bukan pengalaman 1 kali, dia perlu distabilkan. Nah, kalau setelah latihan ini kamu merasakan sesuatu, tulis di kolom komentar 1 kata ya. Aku turun. Atau apa yang kamu rasakan, tuliskan di kolom komentar. Nanti aku bacakan apa yang terjadi dalam dirimu. Ini bukan untukku, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu sedang memilih tinggal di tubuh. Dan kalau kamu ingin membawa ini lebih dalam, struktur lengkapnya ada di panduan yang aku jelaskan di deskripsi video. Nah, di video ini aku kasih pintunya, karena nggak semua bisa dijelaskan dalam 1 video ya. Descent itu bukan cuman teknik napas, ini proses tubuh, proses saraf, proses jiwa. Kalau nggak disusun dengan benar, yang udah turun bisa naik lagi. Yang udah kebuka bisa nutup lagi. Itulah kenapa perlu struktur.
Nah, di dalam Soul Embodiment Descent Protocol, aku jelaskan lebih lengkap. Bukan teori tambahan, tapi langkah yang runtut. 3 tahap penurunan. Bukan cuma buka gerbang, tapi bagaimana membuat cahaya benar-benar tinggal. Kembali tahap 1-nya, membuka dan menurunkan. Tahap 2, menstabilkan jalur brainstem ke jantung dan perut. Terus kemudian yang ketiga, membawa jiwa tenang dan jiwa bijak ke keputusan sehari-hari. Banyak orang yang berhenti di tahap pertama. Itulah sebabnya pengalaman spiritual terasa kuat, tapi hidup tetap goyah. Nah, yang terjadi di tubuh adalah, kenapa brainstem menentukan rasa aman? Kenapa vagus, cara vagus itu penting untuk tenang? Kenapa perut sering jadi pusat tegang? Dan kenapa kalau perut belum aman, jiwa belum tetap? Kesadaran jiwa belum menetap. Ini bukan mistik, ini cara kerja tubuh yang diselaraskan dengan energi. Nah, di jurnal, di e-book ini nanti, karena ini bukan pengalaman satu kali ya, ini tubuh kita tuh perlu dibiasakan. Nah, di jurnal nanti ada cara kenal kapan bisa kembali ke mode bertahan. Cara mengenali kapan kita kembali ke mode bertahan. Terus ada cara menstabilkan jiwa tenang. Terus ada juga cara membuat keputusan tanpa dorongan panik. Supaya bukan cuman terasa damai, tapi hidup jadi benar-benar berubah. Ada juga versi audio, ada panduan audionya yang aku buatkan. Itu suaraku yang kulekam langsung, karena tubuh lebih mudah nerima lewat suara dibandingkan baca teks. Dan ada bagian latihan yang memang nggak bisa dijelaskan cepat di video ini, harus dihantarkan pelan-pelan. Ini bisa dilakukan siapapun, nggak tergantung ritual, nggak tergantung kalender, bisa dilakukan saat puasa, bisa dilakukan kalau nggak puasa. Karena Descent bukan soal tangga, ini soal kesiapan tubuh. Dan ada satu hal yang nggak bisa aku bahas rinci di video ini, tentang tanda ketika kesadaran jiwa benar-benar menetap. Bagaimana rasanya, bagaimana hidup bergerak tanpa dipaksa, bagaimana keputusan jadi lebih sederhana. Nah, itu nggak bisa dijelaskan dalam video ini bermenit-menit, padahal video ini udah ya. Karena itu bukan teori, itu stabilisasi. Penurunan jiwa itu bukan kejadian sesaat, dia proses bertahap, teknis. Dan tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Nah, kalau minggu ini kamu merasa ada yang berbeda di tubuh, mungkin itu bukan kebetulan. Dan mungkin kamu memang sedang siap masuk lebih dalam. Soul Embodiment Descent Week bukan tentang menjadi sesuatu yang baru. Ini tentang berhenti menjadi seseorang yang bukan dirimu. Langit nggak sedang mengubah siapa dirimu. Langit sedang mengembalikanmu ke dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kesadaran jiwa benar-benar hadir di tubuh, tubuh bisa berhenti berjaga, saraf berhenti bertahan, dan organ tubuh berhenti menegang. Dan aku yang jiwa ini, seperti dirimu yang jiwa itu, akhirnya bisa menetap tinggal di rumah sendiri. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di playlist ini. Terima kasih. Kalau mau e-booknya bisa hubungin aku aja. Informasinya di kolom deskripsi video ya. Terima kasih sudah nonton. Live long and prosper. Love you. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menerangi langkah. Terima kasih. Love you.